datanglah penginjil. Penginjil yang juga baru bebas dari penjara. Mereka bertobat di penjara. Itu mengingatkan saya bahwa memang Tuhan itu menjamah orang di mana aja, Pak. Kadang di gereja, kadang di pusat rehabilitasi, kadang juga di lembaga pemasyarakatan, Pak. Dan hari ini kita bersama hambanya yang sangat luar biasa, Pendeta Mel Atok. Shalom Pendeta Mel Atok, nice to see you again. Shalom Pak Tony dan shalom pemirsa TV USA dimanapun Anda berada, khusus di channel Indonesia. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Tony tadi di Kana ya? Iya di Kana. Di Kana sama di Soe NTT, haleluya. Wow, Pak Mel Atok ini saya tidak usah memperkenalkan, sudah terkenal. Tetapi what bring you here? Apa yang membawa Anda hari-hari ini datang ke Amerika? Udah berapa kali ke Amerika? Ya, ini adalah kali kelima saya di Amerika. Dan kalau Pak Tony bertanya apa yang membawa saya ke Amerika, ya sudah pasti ya rencana Tuhan. Amen. Sebab kita belajar firman dan kita tahu bahwa tidak ada satu peristiwa pun terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Saya ingat benar Pak Tony waktu saya bertobat tahun 99 ya. Saya bertobat tahun 99 bulan Mei. Sebelumnya saya ditangkap terakhir. Saya ditangkap polisi karena saya buronan. Dan saya ditangkap terakhir itu 13 Januari 1999. Saya ditangkap polisi kurang lebih ada 8 kali. Karena memang saya, ya lingkungan kami di NTT cukup keras. Dan akhirnya ya saya terpengaruh dengan kenakalan remaja pemuda. Dan akhirnya saya menjadi remaja pemuda yang bertumbuh dalam satu pola hidup yang memang hancur. Tapi di bulan Mei setelah saya bebas terakhir itu, datanglah penginjil. Penginjil yang juga baru bebas dari penjara. Mereka bertobat di penjara. Itu mengingatkan saya bahwa memang Tuhan itu menjamah orang di mana aja, Pak. Kadang di gereja, kadang di pusat rehabilitasi, kadang juga di lembaga pemasyarakatan, Pak. Kebetulan yang menginjili saya ini bukan pengkhotbah KKR yang terkenal di Indonesia atau di dunia, tapi mantan narapidana yang dibayar orang untuk bunuh orang. Tapi waktu mereka mau bunuh nggak jadi mati, penganiayaannya cukup parah. Dan akhirnya dia bertobat, dia datang injili saya dan teman-teman saya di tempat tongkrongan kami. Dan akhirnya saya bertobat di situ. Wow. Saya bertobat, saya lupa saya dibaptis itu bulan Mei. Ya, tahun 1999. Saya lupa tanggal baptisnya. Saya dibaptis bulan Mei dan setelah itu saya mulai melayani Tuhan. Saya diundang bersaksi kemana-mana, Pak. Wow. Jadi ada KKR di mana di daerah saya diundang bersaksi. Saya belum pengkhotbah. Jadi satu kali saya tuh bersaksi di satu daerah namanya Pejabat, Pak. Pejabat tuh pemuda Jalan Banteng. Oh, okay. Jadi saya khotbah di lingkungan nama Pejabat. Terus saya juga bersaksi, lalu saya pelayanan lagi di satu daerah di 3 tempat. Oke. Di sana ada hamba Tuhan bernubuat. Wow. Dan nubuatannya yang membuat saya sangat diberkati, dikuatkan, adalah bahwa 3 hamba Tuhan di 3 tempat berbeda. Mereka tidak saling kenal, tapi mereka menubuatkan, memberikan ayat yang sama. Nah, saya mau baca nih. Ini yang melatar belakangi kenapa saya bisa sampai di Amerika. Oke. Di dalam Yesaya 42 ayat 6, ini ayat sebenarnya nubuatan tentang Kristus. Tapi waktu itu 3 hamba Tuhan ini bilang Tuhan memberikan ayat ini kepada kamu. Oke. Yesaya 42 ayat 6 yang berbunyi, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Wow. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang
untuk bangsa-bangsa. Jadi saya melihat Pak Tony, kalau Pak Tony tanya kenapa saya sampai ke Amerika, atau saya juga pernah KKR di negara-negara lain di luar Indonesia, itu saya tahu ini adalah penggenapan janji Tuhan. Penggenapan firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berfirman dan dia bukan manusia sehingga ia berdusta. Apa yang dia firmankan selalu dia genapi secara tepat. That's why I'm here. Luar biasa, saudara dengar sendiri ya. Amin. Wow, dari mantan penjahat. Memang sekolah Alkitab terbaik itu di penjara, Pak. Karena apa? Syarat untuk menjadi hamba Tuhan itu rela mati bagi dombanya. Itu bukan STH, bukan MTH ya. Nggak ada di Alkitab ya. Tapi biasanya kalau dari penjara itu siap mati buat dombanya. Siap. Tapi kembali lagi, memang saya selalu juga pelayanin penjara. Jadi connect sedikit backgroundnya juga. Luar biasa Pak Mel Atok ya. Sampai ke bangsa-bangsa ya. Amin. Ya, karena firman Tuhan sudah kasih mengatakan, jika engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, aku akan mengangkat engkau di atas, above the nation, bangsa-bangsa. Tuhan tidak pernah berjanji engkau akan makan remah-remah roti, enggak. Ya, jika engkau mendengar firman Tuhan dan kau lakukan dengan setia, mendengar Tuhan suara dari nubuatan. Tapi hati-hati, sekarang ini banyak yang lu buat-buat juga ya. Iya, makanya. Ya, itu harus diuji ya. Iya, betul Pak. Bagaimana mengenai sekarang ini nubuatan itu? Sekarang kan banyak yang nubuatan memang sudah ada tertulis ya. Iya. Silakan. Iya, Pak Tony dan pemirsa Cross TV dimanapun Anda berada. Apa yang Pak Tony sampaikan itu adalah benar ya. Bahwa nubuatan itu harus diuji. Ya. Bahwa kalau kita lihat salah satu ciri nabi palsu, itu memang nubuatannya meleset, Pak. Okay. Dia menyatakan ini tetapi tidak terjadi. Saya di daerah saya di Indonesia, khusus di NTT, di kota Kupang tempat saya dilahirkan, itu persekutuan doa, yang namanya persekutuan doa. Dia bukan gereja, dia biasanya tempat ibadahnya di rumah-rumah tuh. Itu yang terdaftar di salah satu sinode terkuat di daerah saya, di Gemit. Itu 5.300 persekutuan doa. Belum yang tidak terdaftar. Dan mayoritas anggota persekutuan doa ini, kebanyakan tuh bernubuat. Bernubuat. Wow. Yesus datang tanggal sekian. Nanti yang jadi wali kota ini. Kamu menikah sama ini. Yang kehilangan dompet dia bilang 3 hari ketemu. Waduh. Ada yang 30 tahun belum ketemu. Okay. Jadi nubuatannya meleset. Katanya ini jadi wali kota. Enggak jadi. Okay. Nah, kebetulan saya ingat ayat itu Pak ya. Di dalam Ulangan ya. Ini tentang ciri nabi palsu ya. Ini biar pemirsa Cross TV sejauh siaran ini bisa dijangkau. Anda juga bisa catat kebenaran ini. Supaya kita bisa memfilter mana nabi yang benar, mana nubuatan yang benar, dan nubuatan yang palsu ya. Ulangan pasal 18. Saya lihat ayatnya secara cepat. Ayat 20 dan seterusnya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Lalu kita bertanya, seperti di ayat 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ini jawabannya, 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi Pak Tony, apa yang Pak Tony katakan tuh betul. Banyak sekali sekarang tuh bukan nubuat, lu buat gitu loh. Ya, makanya waktu saya dapat nubuatan, 3 hamba Tuhan menemukan ayatnya yang sama dan ditujukan kepada saya sempat berpikir ini benar apa tidak. Yeah. Tapi mulai Tuhan bawa ke bangsa-bangsa, saya diingatkan kembali Yesaya 42 ayat 6 bahwa ini jenis nubuatan yang benar. Karena apa yang difirmankan, apa yang dikasih tahu tepat, Pak. Oke, kita akan melangkah sedikit. Siap. Ya, tadi dikatakan kalau nubuatan itu tidak terjadi, berarti nubuatannya palsu. Saya melihat juga di lapangan ada juga nubuatan itu tidak terjadi karena
tidak dilakukan. Contoh, Yusuf dinubuatkan akan jadi Perdana Menteri. Tapi kan dia dimasukin sumur dulu, dijual dulu. Kalau Yusuf give up di sumur itu, nggak jadi deh, gue nggak jadi banyak ya. Kalau saya melihat, kalau menubuatkan itu kayaknya sempurna, perfect will ya. Tetapi tidak terjadi. Kita kan nggak bisa nyalahin nubuatannya nggak pas juga. Jangan-jangan orangnya sendiri tidak melakukan bagiannya dia. Bagaimana di poin ini? Ya, jadi saya bicara itu kita memang soroti dua sisi, Pak ya. Sisi yang pertama adalah kalau dari sisi Tuhan yang Maha Kuasa, yang memang kita tahu bahwa Tuhan ini supranatural gitu. Amen. Ya. Dia melampaui akal kita. Dan menurut Ulangan 29 ayat 29 bahwa ada bagian-bagian Tuhan tuh yang Alkitab berkata tersembunyi, tapi ada yang dinyatakan. Tersembunyi adalah urusan Tuhan, tapi yang dinyatakan itu porsi kita. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, Pak, kalau dari sisi Tuhan sebagai Allah yang punya nubuatan, saya mempercayai bahwa tidak ada nubuatan Tuhan yang meleset. Tapi dari sisi kita manusia, saya bisa setuju dengan Pak Tony bahwa kadang-kadang manusianya memang bisa gagal karena dia tidak mentaati apa yang Tuhan katakan. Karena ada porsi. Tapi dari sisi Tuhan, saya yakin tidak ada rencana Allah yang gagal. Oh, jadi maksud Pak, kalau saya tidak salah tangkap, Tuhan kan punya rancangan yang sempurna buat setiap orang. Tetapi kalau tidak sempurna itu ada hal-hal kita yang tidak. Nah, kembali lagi Pak, jadi akhirnya kita ke topik nubuatan ya, karena kita mesti pasti melangkah tanpa nubuatan. Di luar rancangan Allah adalah pemberontakan. Ya bahkan persekutuan pun tanpa didorong oleh Roh Kudus adalah pemberontakan ya. Wow. Nah, Pak Amel, saya mau tanya, kemarin kita bagi sharing, ya akan ada penganiayaan. Sebelum masuk ke penganiayaan, nubuatan di Alkitab pasti digenapi dong. Betul. Ya. Pasti. Nah, sekarang ini kan dengan masa pandemi, banyak orang menengking COVID, di stop, Tuhan berhenti, kok nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Apakah salah berdoa atau kan sudah dikatakan akan lebih parah nih? Bagaimana, tolong Pak Mel sendiri? Ya, saya harus bilang ya Pak Tony dan pemirsa sekalian bahwa apa yang sudah dinubuatkan pasti akan terjadi. Misalnya, katakanlah selain COVID ya, COVID mah ringan menurut saya. Keberadaan setan aja Pak. Keberadaan setan aja. Banyak orang tuh salah berdoa. Tengking setan, lenyapkan setan. Setan tidak akan lenyap sebelum dunia kiamat. Setan itu akan disiksa menurut Wahyu 20 ayat 10 di akhir zaman. Memang atas izin Allah setan masih ada. Supaya anak-anak Tuhan diajarkan untuk bergantung. Saya percaya juga bahwa COVID ini saya tidak pernah dapat ketemu ayat di Alkitab atau informasi dari Tuhan COVID batasnya kapan, itu kita nggak tahu. Itu suka-suka Tuhan lah. Tapi tidak parah, tapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar seizin Allah. Maka tugas kita ialah berdoa aja. Boleh tentu kita berdoa, tapi doa seperti doa Yesus ya. Doa Yesus selalu, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Menurut saya itu doa terbaik Pak. Karena doa ini harus puncaknya sesuai kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14 bilang begini, Ia akan mengabulkan doa kita kalau kita berdoa menurut kehendaknya. Yang kita lihat kan di akhir zaman ini semakin parah. Nah, bahkan Wahyu 6 ayat 8 mengatakan Tuhan mengizinkan kepada si maut membunuh 1/4 dari penduduk bumi. Wah, dengan pedang, kelaparan, dan penyakit. Kalau boleh saya setuju dengan Anda, berarti doa kita jangan stop COVID, berikan kita kekuatan untuk dulu. Setuju kita. Oleh karena itu, luar biasa hari ini. Kita akan ke episode berikutnya. Itulah hari-hari ini. Selain ini juga akan ada penganiayaan. Bagaimana penganiayaan dalam waktu yang sedikit ini? Ya, jadi bicara tentang penganiayaan itu tidak bisa dihindari ya Pak Tony dan pemirsa, bahwa
Tuhan Yesus sendiri bicara dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 20, kalau dunia membenci kamu, ingatlah dunia lebih dahulu membenci aku. Kenapa dunia membenci kamu? Di ayat 19 Tuhan berkata, karena Tuhan telah pisahkan kita dari dunia. Kalau Tuhan tidak pisahkan kita dari dunia, dunia mengasihi kita, tapi karena Dia pisahkan kita dari dunia, Dia membedakan kita dari dunia, kita menjadi ciptaan baru. Nah, teman-teman lama pada jengkel tuh kan, dia pada nyerang kita. Dan di ayat 20 Tuhan Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau Yesus yang adalah Tuhan dianiaya, masa kita lolos? Itu belum lagi nubuatan dalam Injil Matius, Wahyu, dan lain sebagainya. Tetapi jangan takut, Tuhan yang berjanji, Dia mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Dia adalah gembala yang baik, Dia akan protek kita, Dia akan bertanggung jawab buat kita. Ingat, Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia membawa aku ke air yang tenang, padang berumput hijau, Ia menyegarkan jiwaku. Tapi setelah itu dia bilang, ada lembah kekelaman, ada lawan. Kata lawan di situ, Pak, dia pakai kata Inggris enemies. Okay. Artinya banyak loh, Pak. Okay. Banyak. Tetapi luar biasanya, waktu di lembah kekelaman itu, Alkitab tidak berkata, Daud lari terkencing-kencing. Tidak. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Beda sama Amsal 28 ayat 1a, Pak. Itu dikatakan, orang fasik lari, sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Yeah. Tidak ada yang kejar orang fasik lari. Anak Tuhan di lembah kekelaman, kita jalan. Kenapa? Tuhan di pihak kita, Pak. Luar biasa, saudara kekasih, kita sudah dengar. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan ketakutan, dengan si hantu corona ini, ketakutan, kekhawatiran. Khawatir dikatakan Yesus katanya. Ya, jangan khawatir, itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Berarti itu orang ateis dong mengenal Allah. Gimana kalau orang Kristen masih khawatir? Nah itu saudara kekasih. Tapi di Allah yang setia dan adil. Oleh karena itu saudara kekasih, hari-hari ini, ya pekerjaan itu ada 3. Takut, membuat kita takut, khawatir, dan malu untuk memberitakan Injil. Tapi puji nama Tuhan, di dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Jadi saudara kekasih, jalan satu-satunya, yuk kita sama-sama bertobat. Ya, sama-sama bertobat. Pada saat kita bertobat di dalam nama Tuhan, di dalam rancangan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Amin. Karena semuanya sedang dikocakkan. Saudara kaya, saudara miskin, saudara Kristen, nggak Kristen, rohani, rohana, masih digoncangkan juga, saudara kasih. Tapi ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Amen. Di dalam kerajaan Allah, di dalam rancangannya tidak tergoncangkan. Luar biasa. Bagaimana? Saya persilakan Pamel atau kita tutup dalam doa. Ya, baik. Jadi pemirsa semua, kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang hebat, ajaib, dan luar biasa. Hamba mengucap syukur karena kemurahan-Mu. Kami bisa berbagi firman Allah melalui Cross TV ini kepada semua pemirsa dimanapun hamba-hamba-Mu berada. Tuhan tolong kami biar melalui pertemuan ini, talk show ini, Tuhan mendatangkan berkat, sukacita, firman Tuhan, kesaksian yang sudah kami sampaikan. Tuhan pakai, memberkati kami semua, supaya kami tetap maju di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, bahwa bersama Tuhan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, menurut kasih dan karunia-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang hebat, berkati Cross TV ini, berkati hamba-Mu Pendeta Tony dan semua kru yang ada, biar televisi ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Mel Atok. Luar biasa saudara kekasih. Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan. Amin. Kembali kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna di hadapannya. Dan melakukan apa yang diperintahkan. Akhir kata, I just want you to know that Jesus love you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.